Super Avante Junior 2020 terbaru. Ini perombakannya ya menurut saya besar-besaran. Simak video sampai akhir. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi. Sekarang kita ngitung sama-sama lagi, ritual sama-sama. Ini ada kit terbaru di bulan Mei setelah lebaran ini ya, Super Avante Junior yang banyak sekali perubahannya. Nah, ini dari body dan juga sasisnya. Ini sasisnya jelas pakai yang paling muda alias VZ chassis. Terus ini Avante itu kalau yang biasa itu memang masih masuk di sini konsep-konsepnya atau aura-auranya ini masih sama-sama biru. Cuma di sini juga masih dengan kuning. Nah, di sini entah ini yang biru bodinya atau yang kuning bodinya, itu saya belum tahu. Ini belum buka, nanti kita lihat sama-sama aja. Tapi yang jelas ini body ini Super Avante Junior yang terbaru ini menganut dari atau basicnya dari RC atau remote controlnya Tamiya. Itu memang buatan si Nezu Kota atau Kota Nezu. Nah, itu yang punya Snook Design. Nah, Snook Design itu kalau kalian lupa, nah itu yang bikin Ele-Glitter. Saya tak kasih tahu. Ele-Glitter. Nah, kalau di sini Ele-Glitter, di sini kelihatan sama alias sama velgnya. Di Super Avante juga ini velgnya juga sama seperti yang ada di Ele-Glitter, cuman beda warnanya. Warna kalau Ele-Glitter itu basicnya biru, kalau di sini basicnya kuning. Selanjutnya ini yang penting, ini harganya. Ini saya dapat ini 180. Nah, kurang lebih segitulah ya. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah harganya. Ini masuk ke Indonesia ini kayaknya ini bareng-bareng. Soalnya kenapa? Ini harganya serempak sama 180. Jadi tidak ada permainan demand dan supply, harga normal. Kalau dari sini sih tertera 1.200 yen. Tapi di Indonesia seharusnya, dan memang kemarin saya dapat harganya 180.000. Masih normal itu sob. Kalau masalah gorengan kayaknya sih enggak, masih di chassis VZ. Menurut saya sampai saat ini chassis VZ belum ada yang digoreng, atau ya susah lah ya kalau goreng chassis VZ itu, kecuali memang yang advance spec VZ itu, karena kemarin rilisnya di tahun pandemi dan kemungkinan masuk Indonesianya sedikit, atau memang dari Jepangnya produksinya sedikit. Tapi juga harganya tinggi sekarang, kayaknya nggak banyak yang cari ya. Tinggi sih boleh, tapi laku atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan panik kalau ada harga tinggi. Kalau emang value-nya nggak tinggi juga, menurut saya juga nggak worth it untuk dibeli, kecuali memang fanatik dengan kit tersebut atau memang kalian fokus dengan item tersebut. Itu memang wajib ya, kalian sendiri yang bisa menilai value-nya itu. Oke, jadi harga tadi masih normal, nggak usah terburu-buru. Saya selalu mengingatkan untuk di kit-kit terbaru itu beli jangan terburu-buru, jangan sampai Anda terkena goreng, jangan sampai Anda karena hype aja gitu loh. Karena memang harga dari sana itu sudah tertera, dan di Indonesia pun juga biasanya kadang nggak terlalu jauh dengan kurs yen yang tertera di box ini. Oke, jadi itu sedikit saya memberikan penjelasan tentang harga, dan akan selalu saya infokan tentang harga karena biar kita selalu bisa bermain dengan normal, harga normal. Oke, nggak usah banyak cincong lagi, langsung saja kita lihat detail kit ini dari dekat. Siapa tahu kalian makin jatuh cinta. Nah, setelah lihat ini jatuh cinta baru boleh. Kalau nggak lihat ini jatuh cinta dari iklan, wah kurang itu sob. Ini kita jujur-jujur saja, kita review ini dari dekat. Let's go. Oke, video ini agak sedikit berbeda karena tadi ada kesalahan teknis, mic-nya belum dicolokkan. Nah, ini saya bikin video dengan dubbing suara. Oke, nah kita lihat ini kitnya Avante Junior, Super Avante Junior ini perpaduan warna dari biru dan kuning. Tapi ini biru dan kuningnya ini
kayaknya ini nanti kuningnya agak ribet untuk memenuhi gambar seperti yang di box artnya ini, alias kayaknya nggak begitu sama kayak di box artnya. Ya wajar lah, biasanya juga sering ada beberapa kit yang seperti itu. Nomor seri 18101, jadi ini masih kit yang awal rilis atau basicnya. Nah ini jangan dianggap nanti dengan kit-kit spesial lainnya, karena biasanya seri yang pertama itu keluarnya memang masih polos, jadi nggak ada ban super hard, nggak ada variasi atau part-part tambahan yang spesial lainnya. Nah ini di sini masih juga terdapat logo Snook Design di bagian samping. Ini seperti ini, masih sama seperti VZ standar biasa. Velgnya ini yang agak spesial atau yang berbeda dari biasanya. Biasanya yang dari Snook Design itu velgnya menggunakan seperti ini. Gearbox atau gear masih menggunakan high speed dan roller standar atau lain-lainnya standar. Nah kemudian di chassis adalah ABS resin chassis black hitam, lalu body juga ABS resin warna biru. Oh ya, ini bodinya warna biru polos. Lalu velgsnya adalah 12 spoke atau palang 12 warna kuning. Nah ini seperti ini ya, keren lah. Yang biasanya balance itu kalau di Elite Glitter dari kitnya, dari boxnya udah balance, nggak tahu kalau ini. Nanti kita coba langsung. Selanjutnya di roller ada 14 mili roller standar, gearboxnya 3,5:1. Nah selanjutnya kita masuk ke body ini sob. Body Avante terbaru ini terdiri dari 3 bagian. Yang satu ada tutup, apa ini, tutup cup ini namanya, dan tutup shockbreaker tengah ini. Tutup cup ini bisa dicopot, jadi bisa jadi open top. Nah, nanti bisa dikasih mungkin kayak Kumamon atau Animal Racer yang biasanya ada, itu bisa dipasang di sini. Dipasangkan di tutup baterai, biasanya seperti itu pemasangannya. Selanjutnya ini di bagian box sampingnya ini terdapat keterangan produk desain Kotanezu of Snook Design. Nah jadi ini dari Snook Design ini adalah orangnya si Kotanezu ya, nama kerennya itu mungkin studionya Snook Design. Nah itu ini body adapsi dari Acclaimed Super Avante RC. Nah jadi bodinya ini dari aplikasi dari remote control Tamiya yang sudah duluan rilis. Selanjutnya kit ini adalah dari Made in Japan. Nah ini 2020, ini masih Made in Japan nih, akhir-akhir ini masih Made in Japan. Oke, walaupun ini dubbing, langsung saja kita hitung bersama-sama. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, yang pertama ini kita lihat dulu chassisnya. Ini chassis ABS resin black atau hitam nih, seperti ini. Tampak ya biasalah ya, namanya juga hitam. Ini molding ke berapa nih? Oh ke 1 ini sob. Nah kelihatan ini molding ke 1 alias yang pertama seperti ini. Ya tidak ada yang spesial sih. Lanjut kita ke velg. Nah ini velgnya ini sob. Istimewa ini kuning. Velg 12 plug atau 12 palang. Nah ini seperti yang di Elite Glitter itu, kitnya atau velgnya itu langsung dipasang langsung balance. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke body. Ini bodinya yang kita tunggu-tunggu, kita nanti seperti apakah detailnya. Kita buka dulu ya sob, biar lebih jelas kita lihatnya. Nah ini birunya itu ya khas Avante ini. Khas Avante birunya seperti ini, tidak muda tidak tua alias seger-seger saja. Nah kalau ini secara pegangan atau di tangan saya ini kelihatan ini bodinya ini ringan ya sob. Jadi kayaknya ini nanti cocok bisa buat side damper. Nah ini agak-agak lentur atau karena memang tipis, kurang tahu juga. Ini kayaknya memang tipis sob. Beda sama yang Elite Glitter itu tebel. Kalau ini tipis ini. Tipisnya tapi lentur, jadi kayaknya nggak mudah patah. Karena dari bentuknya juga nggak terlalu banyak sudut, jadi nanti bisa buat side damper ataupun STB. Kalau menurut saya sih cocok ini buat STB ataupun side damper. Nanti akan saya gunakan untuk side damper. Tapi kayaknya ini di bagian ini nih. Ini di sini ini agak rawan, nanti pasti patah. Kemungkinan nanti ya dipatahkan dulu aja daripada patah di jalan. Kita potong aja biar aman.
Kemudian ini penutup bagian shocknya, lalu yang ini adalah penutup cupnya, bagian kaca mobilnya. Nah ini selanjutnya yang di spoiler belakang gitu. Tapi keren nih sob, mantep ini. Nanti pasti bakalan tak pakai untuk side damper. Ini lenturnya ini kayaknya nanti enak banget ini, nggak bakal patah. Ya bakal patah sih, cuman nggak mudah patah ini. Nih, enak banget nih. Tipis sih, jadi ringan, tidak menambah beban mobilnya. Selanjutnya kita ambil ban. Nah ini bannya ini cuman biasa lah ya. Oke, yang selanjutnya ini di part-part perintilannya ini. Mesinnya ini apa ini? Biasanya kalau MIJ itu biasanya itu Mabuchi. Coba ini saya lihat dulu. Nah ternyata sob, nah ini ternyata ini MIJ-nya malah SMC sob mesinnya. Ya jarang-jarang sih, yang akhir-akhir ini biasanya Mabuchi bening, tapi ini SMC motor. Oke, seperti yang lainnya ini perintilan-perintilan untuk VZ, lalu kemudian ada bushing low friction ini. Selanjutnya ini gearbox dan akar depan belakang VZ warna hitam, tidak ada yang spesial, masih seperti biasanya, tinggalkan saja. Oke, lalu ini decal dari Super Avante. Loh kok kayak gini nih sob, ini dari kertas ini sob. Wah nanti agak ribet juga kalau kertas. Dan ini tipis-tipis ya, ini kuningnya ini yang jadi PR nanti kita pasangnya, karena agak ngeblok kalau dilihat dari bodinya. Terus ini garis-garis seperti ini, kuningnya nanti fungsinya ngeblok warna yang harusnya biru jadi kuning. Ya semoga nanti jadinya bagus dan rapi ya sob. Oke, selanjutnya ini ada manual book dan lain-lainnya, nggak ada yang spesial, nggak ada tambahan gambar lainnya. Langsung saja kita lihat video hasilnya di slideshow berikut ini, monggo. Nah itu tadi sob, hasilnya sudah kalian lihat. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Mungkin kalau ada yang suka dengan Avante yang baru ini juga ada, atau mungkin lebih suka yang dulu yang susah move on, yang Avante jadul, mungkin juga banyak juga. Karena mungkin tiap kit itu punya story masing-masing di waktu kita kecil dulu. Apalagi Avante itu kan juga kit tua juga termasuknya. Nah kayak kalian yang nonton ini pasti juga udah umur semua tuh. Nah udah tua semua. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan tentang kit ini. Ya mungkin ini masih di kit awal atau ini basicnya Avante yang baru ini yang baru muncul pertama, jadi tidak ada part-part spesial yang di kit ini. Mungkin nanti selanjutnya ada special edisi, atau ada yang warna edisi, atau yang mungkin yang memori atau momentum kayak Japan Cup, kayak Asia Challenge, seperti itu mungkin juga bisa. Nah sekarang kita bahas ini. Menurut pribadi saya ini cocok untuk koleksi, karena ini pertama kali Avante yang baru ini. Kok kenapa namanya nggak ada perbedaannya ya? Jadi mungkin Mark 4 mungkin yang belum ada kan Mark 4, nggak tahu juga itu untuk penamaannya. Nah itu tadi menurut saya ini masuk di kategori koleksi atau dipajang atau karduser juga boleh.
silahkan masing-masing punya kenikmatan sendiri-sendiri cara menikmati kit ini atau menikmati Tamiya ini. Nah, kalau untuk race menurut saya sekali lagi untuk chassis VZ itu masih belum ya, entah itu STB, entah itu STB Pro atau side damper atau apalagi STO di Indonesia terutama belum bisa. Kalau kalian atau teman-teman yang ada di luar Indonesia, orang Indonesia yang ada di luar Indonesia itu mungkin masih bisa, tapi nggak tahu menyesuaikan regulasi race di tempat kalian, di negara kalian masing-masing berada. Nah, kalau di Indonesia itu STB itu masih jauh, sangat jauh dari standar, karena kalau STB murni masih didominasi AR kalau di tempat saya ini terutama. Nggak tahu kalau di tempat-tempat lain STB murni atau STB open box itu masih dipegang AR. Kalau VZ itu ya ini masih riskan di bagian depan roller, bagian lubang roller depan ini masih riskan. Jadi untuk STB murni juga belum, apalagi STB Pro yang lebih kenceng. Jadi belum mumpuni lah, apalagi side damper walaupun ditambahin FRP, tambahin penguat lainnya ini masih sangat kurang karena bukan karbon. Kalau di side damper itu jelas karbon itu diutamakan dengan ketahanan dan keawetan settingan gitu loh, bukan karena nggak bisa atau aku bisa kok bikin kenceng. Mungkin kalian bisa bikin stabil bisa, tapi durabilitasnya itu kurang. Jadi mungkin kalau kalian race di jam awal atau di jam 10 pagi nanti di babak atasnya itu nggak sampai babak atas mungkin bisa rubah settingannya, kecuali kalau race nya dengan sistem yang babak 2-nya dibatasi jadi 7, yang babak 3-nya dibatasi jadi berapa kayak gitu mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk race yang 100 race kayak kita biasanya, yang minimal kita beli kupon pertama 50 kupon kayak gitu, ini kalau bukan karbon itu masih sangat jauh dari ketahanan. Kalau untuk stabil mungkin bisa, tapi untuk ketahanannya itu kurang. Jadi ini jadi saya ngomongnya kemana-mana untuk VZ ini. Jadi untuk kit ini sih jelas kalian bisa koleksi, pajangan, karduser, oke. Tapi untuk race masih sangat jauh. Oh iya, satu lagi ada tambahan. Ini di velgnya ini masih cuman satu warna, bukan seperti LA glitter. Kalau LA glitter itu ada detail kabel parts, jadi di peleknya kan ada warna tambahan yang berasal dari bodinya LA glitter. Kalau ini dari bodinya ini tidak ada tambahan ring atau ring palangnya di sini. Di pelek ini nggak ada tambahannya, jadi ini mulus warna kuning. Terus ini bahannya tadi ini poliplastik atau PP velgnya. Ini tidak sebagus di LA glitter. LA glitter ini dulu saya pasang langsung balance. Kalau ini yang kuning ini enggak. Ini tadi saya masuk, kita pilih-pilih juga masih tetap harus di balance lagi. Kalau di LA glitter yang dulu pernah saya bikin videonya itu sangat-sangat balance. Ya maksudnya tergolong bagus banget untuk velg yang belum di balance tapi langsung masuk tanpa milih lubang, langsung balance. Nah itu kalau pendapat dari saya, entah di kit lain atau di velg yang sama-sama kuning di kit lain seperti apa, silahkan komen kalau teman-teman juga sudah merasakan memakai velg ini. Oke, gitu aja. Maaf kalau banyak salah-salah dan mungkin tadi di pertengahan video ada dubbing sedikit karena kesalahan teknis. Semoga kalian puas dengan video saya dan semoga mendapat informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.